Salam Suluh Hati. Saya dengan volunteer Inge Kusumadewi dan saat ini saya bertugas sebagai volunteer lokal di Distrik 6 Serpong. Saya ingin membagikan kepada saudara-saudari mengenai pengalaman dalam sakramen Ekaristi. Tahun 2021 adalah tahun yang penuh gejolak bagi saya secara pribadi. Saya kehilangan seorang ibu dan saya merasa sedih yang begitu mendalam. Tak hanya saya, keluarga juga sangat kehilangan sosok yang biasanya menjadi penyeimbang dalam keluarga. Sehingga dalam menghadapi kehidupan sehari-hari seolah-olah seperti pincang jalannya. Namun kami harus tetap semangat, tetap harus melayani dan sebagainya. Tapi ternyata ini tidak bisa menggunakan kekuatan sendiri, malah yang ada terasa sangat melelahkan. Lalu suatu kali kami sedang dihadapi suatu permasalahan di dalam keluarga. Biasanya kalau ada mama yang menjadi penolong bagi saya. Tetapi setelah tidak ada mama, kami jadi bingung harus bagaimana. Dan saat itu sungguh menyadari bahwa sumber kekuatan dan sukacita hanyalah pada Yesus. Dan saya semakin menyadari janji Yesus yang senantiasa menyertai selalu dan janjinya nyata dalam sakramen Ekaristi. Dengan mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari, sungguh semakin disadarkan bahwa Yesus memberi kekuatan kepada saya. Ia menyertai hari demi hari di dalam hidup saya. Dan sungguh bersyukur sebagai umat Katolik ada sakramen Ekaristi karena menyegarkan jiwa yang lemah lesu ini. Saudara-saudari ibarat seperti handphone yang sudah low battery, tentu perlu di-charge langsung ke sumber listrik. Maka bisa cepat terisi dan berfungsi dengan baik. Begitu pula dengan saya. Setiap hari saya merindukan Ekaristi. Saudara-saudari, ibarat seperti handphone yang sudah low battery, perlu di-charge langsung ke sumber listrik. Maka cepat terisi dan bisa berfungsi dengan baik. Begitu pula dengan saya. Setiap hari saya begitu merindukan Ekaristi karena Yesus sungguh hadir dan menyegarkan jiwa saya. Saya diberi kekuatan baru setiap harinya. Dan saya bisa berbicara di hadapan saudara-saudari saat ini karena sakramen Ekaristi. Saudara-saudari Suluh Hati, saya ingin berbagi tips dari pengalaman pribadi dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Tidak jarang yang mengatakan, aku tidak mendapatkan apa-apa dalam misa, atau mungkin komplain-komplain lainnya dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Sang sumber rahmat selalu hadir bagi kita, tapi kita pun harus bekerja sama dengan sang sumber. Ibarat kalau handphone mau di-charge ke listrik, biasanya di kepala kabel itu ada tombol on-off, supaya aliran listrik mau masuk atau tidak. Begitu pula Ekaristi, sumbernya sudah tersedia dan kita juga hadir di situ. Namun, kalau kita tidak mau pencet tombol on-nya atau maksudnya tidak mau membuka hati dan membiarkan rahmat itu bekerja, maka aliran rahmat itu pun tidak dapat bekerja secara leluasa. Maka diperlukan persiapan dan disposisi batin yang baik dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Ada beberapa hal yang boleh saya bagikan kepada saudara-saudari. Yang pertama, usahakan pagi sebelum mengikuti perayaan Ekaristi menyempatkan membaca bacaan pertama dan Injil hari itu. Ini akan sangat membantu kita untuk lebih memahami suara atau kehendak Tuhan melalui homili Romo di misa saat itu. Yang kedua, jangan datang terlambat.
Lebih baik datang 10-15 menit sebelum misa dimulai supaya bisa dengan tenang menyiapkan disposisi batin kita. Lalu, jangan makan atau minum 1 jam sebelum Ekaristi untuk sungguh memberikan keistimewaan pada Kristus yang akan menjadi santapan rohani. Pakailah pakaian yang pantas. Kita diundang ke pesta perjamuan Tuhan. Berpakaianlah yang pantas dan layak. Dan jika dalam keadaan berdosa berat, mengaku dosalah terlebih dahulu dalam sakramen tobat. Jika memungkinkan sebelum misa, namun jika tidak secepatnya pada hari berikutnya. Lalu saat misa berlangsung, pusatkan hati dan pikiran dalam setiap bagian perayaan Ekaristi. Jangan mengobrol dengan kiri kanannya, terlebih jangan main handphone. Kalau kita sedang berbicara dengan orang saja, pastilah tidak sopan jika kita sambil main HP. Terlebih dengan Tuhan. Ikutilah secara aktif menyanyi, menjawab tanggapan atau dialog imam. Dan pada saat liturgi Sabda, dengarkanlah dengan baik. Dan juga homili, dengarkanlah pesan imam. Bila berdiri, berdirilah dengan sikap baik. Misalnya dengan tangan terkatup sebagai perwujudan disposisi batin kita. Dan saat Kristus dalam rupa hosti itu diangkat di hadapan kita, lihatlah bukti kerendahan hati Yesus yang tidak ada taranya. Saat imam mengatakan, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya, serukanlah dengan mata memandang hosti kudus, Tuhan, saya tidak pantas, dan seterusnya. Ucapkanlah dengan penuh penghayatan dan tidak terburu-buru. Dan saat imam membagikan tubuh Kristus, jangan lupa menjawab amin. Lalu setelah misa kudus selesai, pulanglah dengan membawa damai Tuhan. Sebaiknya kita tidak tergesa-gesa untuk pulang, sebab justru sesaat setelah menerima komuni adalah saat yang terkudus. Dan adalah baik jika kita dapat hening sejenak, misal sekitar 10 menit sesudah misa, dan mengucap syukur. Saudara-saudari, inilah yang dapat saya bagikan menurut pengalaman saya dalam menjambut Ekaristi. Sebab jika kita menjalankan bagian kita dengan baik, yaitu mempersiapkan diri dan berpartisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi, sesungguhnya tidak mungkin kita tidak mendapat apa-apa dari perayaan Ekaristi. Jika kita merasa demikian, barangkali kita perlu dengan rendah hati mohon ampun kepada Tuhan, sebab itu berarti kita kurang menghargai karunia Tuhan Yesus yang terbesar, yaitu dirinya sendiri. Ibaratnya Tuhan telah memberikan segala-galanya, tapi kita juga masih komplain. Padahal jika kita diundang oleh seorang raja untuk makan bersama beliau di istana, tentu kita menyiapkan diri dan kita mungkin tidak terpikir untuk komplain, bukan? Karena undangan sang raja itu sendiri adalah suatu berkat istimewa. Dalam Ekaristi, sesungguhnya kita menyambut Yesus, Raja di atas segala raja. Dan ia bukannya menjamu dengan santapan duniawi, tetapi dengan santapan surgawi, yaitu dirinya sendiri untuk membawa kita ke surga. Sebab Yesus sendiri mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara-saudari, semoga hari demi hari kita dapat semakin mensyukuri rahmat Ekaristi dan semakin merindukannya. Amin.